Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Widya Yuardika, pada mata kuliah Tata Kelola Teknologi Informasi. Ya, kali ini saya akan membahas materi berikutnya, yaitu konsep dasar Tata Kelola Teknologi Informasi. Ya, jadi outline yang kita bahas adalah yang pertama perbedaan antara Tata Kelola Teknologi Informasi dan Tata Kelola Organisasi. Kemudian poin berikutnya adalah perbedaan antara tata kelola teknologi informasi dan manajemen teknologi informasi, serta yang terakhir area kunci tata kelola teknologi informasi. Oke, yang pertama kita bahas perbedaan antara tata kelola teknologi informasi dan tata kelola organisasi. Tata kelola organisasi ini adalah sebuah sistem yang mengatur dan mengarahkan organisasi. Jadi seperti kita ketahui bahwa tata kelola organisasi ini adalah sebuah sistem yang mengarahkan dan mengatur organisasi, di mana organisasi ini terdiri atas struktur dan sumber daya. Ya, jadi tata kelola organisasi ini mengatur apa yang harus dikerjakan oleh organisasi. Salah satu sumber daya di dalam organisasi ini adalah teknologi informasi. Jadi, tata kelola organisasi ini menggerakkan dan menentukan tata kelola teknologi informasi. Informasi yang dihasilkan oleh teknologi informasi ini dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam rencana strategis organisasi. Apa yang dihasilkan oleh teknologi informasi dalam bentuk informasi ini akan bisa digunakan sebagai bahan dalam mempertimbangkan rencana strategis organisasi. Seperti yang kita ketahui bahwa apabila sebuah organisasi ini menjalankan proses bisnisnya dengan menggunakan teknologi informasi, tentunya teknologi informasi yang digunakan ini akan menghasilkan informasi yang dapat bermanfaat untuk organisasi itu sendiri. Nah, tata kelola TI ini harus diintegrasikan ke dalam semua struktur tata kelola. Jadi seluruh tata kelola dalam organisasi ini juga harus mengandung unsur tata kelola TI di dalamnya, supaya teknologi informasi yang digunakan di dalam organisasi ini selaras dengan tata kelola organisasi yang diinginkan. Nah, berikut adalah diagram keterhubungan antara tata kelola teknologi informasi dan tata kelola organisasi. Tata kelola organisasi ini menggerakkan dan mengatur tata kelola teknologi informasi. Ya, jadi enterprise governance, tata kelola enterprise, ya tata kelola organisasi ini akan mengatur dan mengarahkan IT governance atau tata kelola TI. Tata kelola TI ini akan diselaraskan dengan tata kelola organisasi, harus diselaraskan dengan tata kelola organisasi. Tata kelola TI yang dilakukan oleh organisasi ini harus sesuai dengan tata kelola organisasi yang ada di sebuah perusahaan. Nah, sedangkan aktivitas dari organisasi perlu mendapatkan informasi dari aktivitas teknologi informasi, seperti penggunaan IT untuk proses bisnis internal perusahaan. Ini akan menghasilkan informasi yang bermanfaat untuk menentukan apa kegiatan dari organisasi. Ya, dalam kata lain, teknologi informasi dapat memengaruhi kebijakan strategis dan sebagai bahan pertimbangan penyusunan rencana strategis. Teknologi informasi ini bisa digunakan untuk merencanakan secara strategis organisasi ke depannya mau melakukan aktivitas apa. Juga bisa digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam menyusun kegiatan organisasi. Contohnya misalkan teknologi informasi yang mengelola data customer. Data customer ini bisa berupa tren kebutuhan customer, tren minat customer, tren pembelian barang dari customer, ya, tren lokasi customer gitu ya. Nah, itu bisa digunakan untuk menentukan strategi dari organisasi dalam melakukan bisnisnya. Ya, misalkan kapan organisasi harus mengeluarkan dana untuk customer promotion. Nah, itu juga bisa ditentukan oleh informasi yang dihasilkan oleh IT activities. Nah, ini perbandingan komparatif antara tata kelola organisasi dengan tata kelola TI. Jadi dalam tata kelola organisasi, pemilik modal akan memastikan manajer untuk mendapatkan profit. Ya, jadi dalam organisasi yang menjadi tata kelola itu adalah secara tujuan dari organisasi, gitu ya. Jadi targetnya pemilik modal ini memastikan manajer harus mendapatkan profit, gitu ya. Kemudian pemilik modal juga memastikan manajer tidak mencuri modal atau berinvestasi di proyek yang buruk. Kebijakan-kebijakan yang diambil oleh organisasi ini tidak
salah gitu ya. Kemudian pemilik modal mengendalikan manajer atas operasional agar sesuai dengan tujuan atau goal dari organisasi gitu ya. Jadi jangan sampai ada kegiatan-kegiatan atau aktivitas-aktivitas bisnis atau aktivitas organisasi yang tidak sesuai dengan tujuan dari organisasi itu sendiri. Sedangkan dalam tata kelola TI, Dewan Direksi dan Manajer Eksekutif ini memastikan CIO dan organisasi TI menghasilkan nilai untuk bisnis. Ya, jadi fungsi dari tata kelola TI ini adalah untuk memastikan IT dalam aktivitasnya, dalam pengorganisasiannya itu ditujukan untuk menghasilkan business value. Ya, jadi business value adalah nilai yang ingin diraih oleh sebuah perusahaan. Contohnya misalkan perusahaan ingin customer-nya lebih mudah dalam melakukan pembelian, customer-nya bisa lebih mudah dalam melakukan transaksi. Nah, ini adalah business value didukung dengan TI, gitu ya. Kemudian yang kedua, fungsinya adalah Dewan Direksi dan Manajer Eksekutif memastikan CIO dan organisasi TI tidak mencuri investasi TI atau berinvestasi TI di proyek yang buruk. Jadi, agar seluruh aktivitas, seluruh kegiatan yang dilakukan untuk menginvestasikan TI itu tidak salah gitu ya. Jadi memastikan segala investasi tentang TI itu ditujukan untuk mendukung kepentingan bisnis, tidak investasi dilakukan secara asal begitu ya, atau tidak dilakukan pada sektor-sektor yang tidak mendukung tercapainya business value begitu. Dan yang ketiga adalah Dewan Direksi dan Manajer Eksekutif mengendalikan CIO dan organisasi TI. Jadi seluruh aktivitas yang dilakukan dalam pengoperasionalan teknologi informasi itu agar sesuai dengan tujuan atau business value perusahaan berbasis IT. Ya, jadi intinya untuk meningkatkan business value dengan menggunakan IT. Nah, tata kelola TI ini adalah satu bagian dari tata kelola organisasi. Ya, jadi tanggung jawab Dewan Direksi itu memastikan proses bisnis dalam organisasi yang dipimpinnya itu berorientasi atau mengimplementasikan teknologi informasi. Nah, makanya dibentuk sebuah Dewan Direksi dan Manajer Eksekutif yang memiliki tanggung jawab untuk menata kelola TI dan organisasi. Komposisi dari Dewan Direksi itu bisa bervariasi, bisa campuran antara shareholder, pemegang saham ya, anggota independen, stakeholder lain di luar bisnis dan organisasi. Kemudian direksi eksekutif ini dipekerjakan langsung oleh organisasi. CEO, CIO, CTO itu dipekerjakan oleh Dewan Direksi, gitu ya. Nah, Dewan Direksi dan Manajer Eksekutif inilah yang memiliki tanggung jawab terhadap bagaimana arah dan tujuan tata kelola organisasi yang di dalamnya ada tata kelola TI-nya. Ya, tata kelola organisasi nanti akan mereka akan bertanggung jawab terhadap bagaimana struktur dan batang tubuh dari organisasi yang akan dibentuk. Nah, ini kan tentunya harus selaras dengan bisnis value yang ingin dicapai dan juga selaras dengan strategi yang akan mereka gunakan untuk mencapai keuntungan atau mencapai profit. Nah, di samping itu mereka juga bertanggung jawab untuk menentukan tata kelola TI yang akan digunakan, gitu ya. Karena TI di sini nanti akan sangat berpengaruh terhadap business value dan keuntungan yang ingin dicapai oleh perusahaan. Nah, kemudian ada istilah manajemen TI. Nah, ini sudah masuk pada level lebih operasional, di mana manajemen TI ini fokus pada keefektifan dan efisiensi penyediaan produk dan layanan TI dan pengelolaan cara kerja atau operasionalisasi TI secara internal pada saat ini. Gitu ya. Jadi manajemen TI ini lebih ke bagaimana TI dijalankan pada saat ini, begitu ya. Sedangkan tata kelola TI ini fokus pada penyelenggaraan dan memanipulasi TI untuk memberikan kebutuhan bisnis internal dan pelanggan atau eksternal di saat ini dan masa depan. Jadi rencana jangka panjang, gitu ya. Ini perbandingan komparatifnya, tata kelola TI ini fokus pada hal yang bersifat strategi jangka panjang, sedangkan manajemen TI ini berfokus pada hal-hal yang lebih detail, ya. Kemudian tugas dan elemen-elemen wewenang sangat spesifik pada organisasi terkait dan tidak dapat diserahkan kepada pihak luar organisasi. Jadi yang mengatur tata kelola TI harus orang internal dari perusahaan,
mulai dari dewan direksi yang paling sangat berpengaruh karena ini menyangkut kebijakan di masa mendatang, ya, kebijakan jangka panjang, menyangkut strategi masa depan. Nah, ini juga akan menentukan apakah perusahaan organisasi akan sukses dalam mencapai tujuan bisnisnya. Nah, sedangkan manajemen TI ini fokus pada efisiensi dan efektivitas pelaksanaan dan penyediaan TI pada saat ini. Ya, yang sedang dilakukan saat ini itu bagaimana. Dan juga lebih berfokus pada manajemen layanan operasional TI. Jadi saat ini, gitu ya, itu manajemen. Jadi lebih ke bagaimana TI itu berjalan saat ini, gitu ya. Jadi keputusan apa yang harus dibuat untuk memastikan pengelolaan dan penggunaan TI itu efektif. Ya, jadi lebih ke strategi. Siapa yang harusnya mengambil keputusan dan bagaimana keputusan akan dibuat, dimonitor dan dapat dipertanggungjawabkan. Sedangkan manajemen TI ini bisa dilakukan atau dilimpahkan atau diserahkan kepada pihak luar organisasi. Misalkan kita untuk penyediaan server, gitu ya, kita tidak perlu menyediakan sendiri atau kita bisa menyewa secara cloud seperti itu. Yang mereka tentunya lebih mempunyai infrastruktur dan manajemen yang lebih baik. Jadi tata kelola TI ini pada garis besarnya adalah menentukan dan memprioritaskan apa yang perlu dilakukan untuk mencapai tujuan bisnis, ya, dalam domain TI, ya. Sedangkan manajemen TI ini adalah bagaimana cara menjalankan, lebih ke operasionalisasi apa yang telah ditentukan dan diprioritaskan secara optimal. Tujuan tata kelola teknologi informasi, jadi penentu tata kelola TI yang baik adalah keselarasan atau alignment antara TI dengan bisnis. Hal ini disebut dengan keselarasan strategis atau strategic alignment. Nah, strategic alignment ini merupakan jalan yang bisa ditempuh oleh organisasi untuk mendapatkan nilai bisnis yang ditentukan melalui investasi teknologi informasi. Jadi intinya, dalam strategic alignment ini bisa dikatakan sukses apabila investasi teknologi informasi ini tidak asal, tidak sembarangan, tapi ditujukan untuk mencapai bisnis value yang maksimal yang diinginkan oleh perusahaan. Nah, dalam mengelola teknologi informasi ini ada beberapa area fokus. Pada dasarnya, tata kelola TI ini terkait dua hal, penyampaian nilai bisnis atau pemunculan nilai bisnis value, dan manajemen risiko atas diterapkannya TI. Penyampaian nilai bisnis ini didukung oleh keselarasan antara TI dan bisnis, sedangkan manajemen risiko didukung oleh pengelolaan sumber daya TI yang benar. Penyampaian nilai bisnis dan manajemen risiko ini harus terukur, harus bisa diukur. Nah, pada akhirnya hasil pengukuran ini bisa digunakan untuk memperbaiki keselarasan antara TI dan bisnis. Ada 4 area fokus tata kelola teknologi informasi. Yang pertama yaitu IT value delivery. Ya, jadi bagaimana IT itu bisa deliver value bisnis yang diinginkan oleh organisasi. Kemudian ada risiko management. Kemudian ada risk management atau manajemen risiko. Kemudian ada performance measurement, pengukuran performance. Dan kemudian ada IT strategic alignment, ya, penyelarasan antara IT dengan tujuan bisnis. Artinya tata kelola TI atau IT governance ini harus fokus pada bagaimana mengoptimalkan sumber daya TI atau IT resources management untuk yang pertama merumuskan sinergisitas antara TI dengan bisnis atau IT strategic alignment. Kemudian mengimplementasikan strategi TI hingga manfaat atau value dari TI itu benar-benar dirasakan oleh perusahaan atau organisasi. Jadi ini adalah IT value delivery. Kemudian yang ketiga adalah mengatasi dan menekan risiko, risk management. Kemudian yang keempat adalah memonitor dan mengevaluasi output proses dan strategi, performance measurement. Yang pertama, strategic alignment ini kegiatannya adalah memastikan TI dan bisnis ini saling terkait dan sinergi dalam hal strategi, proses, infrastruktur yang digunakan. Jadi IT yang distrategikan, IT yang diproses IT-nya, dan investasi infrastruktur TI-nya itu sesuai dengan strategi bisnis yang dipilih oleh perusahaan. Jadi contohnya kalau perusahaannya ingin bergerak di bidang e-commerce, maka investasinya, prosesnya, kemudian strateginya dalam teknologi informasi tentunya harus mendukung apa
strategi bisnis yang ingin dicapai oleh perusahaan. Nah, fokus area berikutnya adalah value delivery, memastikan TI mampu merealisasikan manfaat TI yang disediakan sejak awal proyek atau program dimulai. Jadi kalau value yang ingin diangkat dari e-commerce tadi adalah customer bisa mendapatkan banyak pilihan dari barang yang ingin dibeli, maka TI yang dibangun itu harus bisa memunculkan atau mendeliver value yang diinginkan oleh perusahaan. Jadi mulai dari bagaimana aplikasi dibangun, bagaimana infrastruktur dibentuk, bagaimana infrastruktur dan TI dioperasionalisasikan, itu harus bisa mendukung atau merealisasikan value dari pemanfaatan TI yang diharapkan oleh organisasi. Kemudian yang ketiga adalah risk management, yaitu pengenalan, pengukuran, dan pengelompokan berdasarkan tingkat resiko TI yang selanjutnya diikuti dengan pengalokasian sumber daya perusahaan secara ekonomis dan terkoordinasi untuk meminimalkan, memonitor, dan mengontrol kemungkinan kejadian yang merugikan. Ini adalah risiko ya. Jadi dengan adanya penerapan TI itu tentunya banyak akan muncul risiko-risiko dari penerapan TI ya, karena investasi TI itu tidak murah, maka kita perlu melakukan tindakan-tindakan yang digunakan untuk meminimalisir, memonitor, dan mengontrol kemungkinan terjadinya hal-hal yang akan merugikan terhadap implikasi penerapan TI. Kemudian performance management. Ya, jadi pelaksanaan IT ini tentunya perlu diukur untuk memastikan apakah kinerja dari TI ini sudah sesuai dengan yang diharapkan. Kemudian resource management. Ini adalah memastikan pengelolaan sumber daya TI perusahaan efektif dan efisien, termasuk organisasi staf TI yang lebih efisien. Nah, pada tiap fokus tata kelola TI ini ada kerangka kerja atau framework yang bisa kita gunakan untuk mengelola area fokus masing-masing ya. Jadi ada pada value delivery atau penyampaian nilai kita bisa menggunakan kerangka kerja VAL IT, kemudian management of value atau MOV. Kemudian pada IT resource management itu kita bisa menggunakan framework ITIL, PMBOK, atau PRINCE. Kemudian pada risk management atau manajemen risiko bisa kita gunakan beberapa framework seperti RISK IT, Management of Risk, Octave, CUSO IRM, ini bisa kita gunakan. Kemudian pada performance management kita bisa gunakan CMM, CMMI, kemudian ada juga beberapa framework dari ISO, ada Kaizen, Six Sigma, kemudian ada Total Quality Management. Sedangkan pada IT Strategic Alignment, untuk menyelaraskan strategi dengan IT, untuk menyelaraskan strategi IT dengan bisnis, kita bisa gunakan COBIT dan ISO IEC 38500. Oke, demikian materi pada kesempatan kali ini. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat dan sampai ketemu di materi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.